يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله 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 محمد يا ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا ابن عبد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya Bahri Najib. Dan video kali ini saya akan merekomendasikan salah satu situs yang memiliki nilai sejarah yang dahulu Nabiullah Muhammad SAW pernah bermalam sekaligus mandi, wudhu serta sholat di tempat tersebut. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan videonya, silahkan Pak Haji, Pak Haja, sahabat semua, klik like, subscribe agar channel ini terus eksis dalam menyampaikan jejak Nabi SAW yang ada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dan saya doakan dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah, semoga Pak Haji, Bu Haja, sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan zahir dan batin, diluaskan rezekinya, dimudahkan langkah-langkahnya untuk bisa berkunjung ke Baitullah dan berziarah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, ini adalah Masjid Birdi Tua yang ada kaitannya dengan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, Masjid Birdi Tua ini berada di Lembah Ditua atau yang dikenal dengan Perkampungan Jerwal yang sekarang penuh dihuni oleh penduduk. Sementara lokasinya sangat dekat dari Terminal Bus Sabco, berseberangan dengan Mustasfa Wiladah atau yang dikenal dengan Rumah Sakit Bersalin. Adapun jarak dari Masjidil Haram kurang lebih 300 meter saja. Kita saksikan itu adalah Menara Jam dan Masjidil Haram, dan ini adalah Terminal Bus Sabco. Sementara ini adalah pemondokan jemaah dan pemukiman warga, dan ini adalah Rumah Sakit Bersalin. Sahabat semua, ada sebuah riwayat bahwa Masjid Birdi Tua ini dibangun pada masa Khalifah Abbasiyah, namun riwayat lain menyebutkan bahwa masjid ini dibangun pada masa Khalifah Utsmaniyah. Sahabat semua, dahulu masjid ini sangat dekat dengan pemukiman penduduk, dan di depannya ada pohon rindang yang digunakan untuk berteduh. Kita saksikan salah satu video serta foto yang diperkirakan diambil 30 tahun yang lalu. Namun, dengan adanya perkembangan zaman, akhirnya konstruksi bangunan yang dekat masjid ini diratakan. Bahkan saat ini tempat tersebut sudah dipagari dengan kawat besi, sehingga jemaah tidak bisa melaksanakan apa yang pernah dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, disebut Ditua, pasalnya menghadap ke Gunung Ka'bah, Gunung Qoyqoan, dan Gunung Ditua, sebagaimana sejarawan Al-Arsaqi menyebutkan dalam buku Akhbaru Makkah. Sahabat semua, ada sebuah riwayat bahwa Ditua pernah dikunjungi 1000 para nabi. Akan tetapi, riwayat lain menyebutkan bahwa tempat ini pernah dikunjungi lebih dari 70 para nabi dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam seperti Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Ismail alaihimussalatu wassalam. Sahabat semua, tempat ini menjadi populer karena keberadaan sebuah bir atau sumur yang dahulu insan mulia Nabiullah Muhammad SAW pernah mandi di atasnya. Dan sumur di Tua saat ini berada di dalam konstruksi bangunan masjid. Sementara adanya sumur ini sudah lebih dari 14 abad. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa yang menggalinya adalah Abdus Syam bin Abdi Manab, saudara kandung Hashim bin Abdi Manab, salah satu buyut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bermalam di tempat ini. Setelah fajar, beliau mandi dan sholat, kemudian memasuki Masjidil Haram tahun 8 Hijriah saat terjadi pembebasan kota Mekah Al-Mukarramah.
Berikutnya, Nabi SAW serta para sahabat bermalam di tempat ini tahun 10 Hijriah saat melaksanakan haji wada. Sahabat semua, disebutkan dalam kitab Syarah Bulughul Maram nomor hadis 745, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW ketika datang ke kota Mekah, beliau masuk dari atas dan keluar dari bawah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat semua, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya Nabi SAW bermalam di Tua sampai pagi. Setelah itu, beliau masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Juga disebutkan dalam kitab Syarah Bulughul Maram nomor hadis 746, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah, melainkan bermalam terlebih dahulu di Tua. Setelah fajar, beliau mandi dan mengerjakan sholat, kemudian memasuki kota Mekah pada siang hari. Dan beliau menuturkan bahwa apa yang dilakukan sama dengan apa yang dicontohkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yadullu ala anna sunnata dukhulu Makkah min a'laha wa kharaja min asfaliha. Disunnahkan masuk Mekah dari atas dan keluar dari bawah. Hal yang sama diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sementara hadis lain menyatakan tidak disunnahkan, melainkan yadullu ala syar'iyyatid dukhul, disyariatkan atau dianjurkan saja. Sahabat semua, yang dimaksud kata a'la yaitu saniyah kada atau yang dikenal dengan daerah hujun. Sementara yang dimaksud kata asfal adalah saniyah kuda atau yang dikenal dengan daerah jarwal. Artinya, apabila jemaah ingin masuk kota Mekah, maka disunnahkan atau dianjurkan masuk dari arah Al-Hujun dan keluar dari arah Jarwal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullah alaih dalam Syarah Bulughul Maram. Pak Haji Bu Hajah, sahabat semua, apabila ditakdir untuk berkunjung ke Baitullah, maka sebelum melaksanakan tawaf di Ka'bah disunnahkan untuk beristirahat atau rebahan terlebih dahulu, kemudian mandi atau membersihkan diri. Liyah sulalahun nasyad wan nadhafa qabla ayyabda'a bit-tawaf, agar badan menjadi segar bugar, tidak lesu, lunglai pada saat tawaf di Baitullah. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW dan diikuti oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat semua, disunnahkan atau dianjurkannya masuk dari arah hujun dan keluar dari arah jarwal, serta disunnahkan istirahat dan mandi sebelum melaksanakan tawaf di Baitullah apabila situasi dan kondisi cukup memungkinkan. Apabila tidak, fala ba'sa wala harajah, maka tidak mengapa dan tidak menjadi masalah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullah alaih dalam Syarah Bulughul Maram. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhirun dari kami, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.